Oke guys, itu tadi vlog aku, vlog kedua aku, yakni lingkungan sekolah, melihat keadaan lingkungan sekolah pada saat COVID-19. Kalian sudah bisa lihat sendiri kan, kesunyian sangat mendalam. Saya selaku guru sangat merindukan suasana sekolah yang dulu, sangat merindukan karakter siswa yang dulu. Lebih baik saya itu melihat siswa saya berhadapan, ya, mengajar berhadapan daripada mengajar lewat handphone. Karena biasa ketika saya mengajar lewat handphone itu ada beberapa siswa yang hanya menyatakan hadir. Setelah hadir, mereka pergi entah kemana, tidak mengikuti penjelasan guru, tidak mau mengirim tugas. Saya tidak tahu mereka kemana, tapi kalau nggak aktif dibilang nggak aktif, aktif nggak aktif. Karena saya lihat di Facebooknya mereka itu, mereka aktif tapi tidak mau berkomunikasi. Saya tidak tahu itu karena apa, mungkin saja karena efek COVID, makanya mereka, ini sebagai penilaian saya, mungkin ada beberapa siswa yang membantu orang tuanya bekerja, apalagi di perkampungan, ya. Mungkin ada beberapa siswa yang membantu orang tuanya sedang bekerja di sawah atau di gunung, bisa jadi, ya. Tapi ada juga yang mungkin beberapa siswa yang hanya terpengaruh oleh game, ya. Karena saya sering lihat mereka itu aktif di sosial media pada saat jam pelajaran, tapi sayangnya sangat disayangkan mereka tidak bisa ikut pembelajaran. Saya tidak tahu dengan alasan apa, dan bahkan ini pengalaman pribadi saya, guys. Ada satu orang siswa katanya dia nggak punya data. Kebetulan saya mengirim materi itu lewat WA, ya. Saya bagikan lewat WA, lewat chat pribadi, karena aplikasi bijak pembelajaran kami itu, kami sebagai guru itu memudahkan siswa, yakni menggunakan aplikasi Messenger, karena aplikasi Messenger itu gratis untuk mengirim foto sama chat, ya. Jadi kalau kita bisa menjelaskan lewat chat seperti itu. Nah, ada saya mengirim satu buah materi untuk, kebetulan saya mengajar agama, saya mengirim materi agar yang saya jelaskan bisa mereka pelajari di buku. Tapi sangat disayangkan, guys, si siswa tersebut mengatakan seperti ini, "Bu, bagaimana dengan kami yang tidak punya data? Bagaimana dengan kami yang jauh dari signal? Bagaimana dengan kami yang tidak punya HP?" Dan ternyata saya telusuri, guys, yang komen itu punya HP, dan yang komen itu aktif di WA, terus punya HP, dan bodohnya lagi mereka itu mau main game online itu. Bisa dilihat oleh saya sendiri, guys. Kalian bisa pakai seperti orang yang komen itu ternyata dia punya HP, punya paket data, WA-nya aktif, bahkan kan berteman dengan saya di WA. Jadi saya bisa lihat kan status-statusnya mereka. Nah, ternyata saya lihat sering update status di WA, dan kenapa menyatakan seperti itu? Saya tidak tahu alasannya apa. Kenapa sampai menyatakan tidak punya data? Ya, padahal ada juga kok bantuan dari pemerintah, bahkan waktu itu dari sekolah juga menyalurkan bantuan untuk para siswa-siswa. Tapi entahlah, kita sebagai guru sangat pusing, sangat kita sebagai guru itu seperti apa, ya, dikatain ini, ya, suara hati seorang guru. Saya dikatakan seorang di masa pandemi mah guru enak, dia tidak mengajar, gajinya lancar, makan gaji buta lah, inilah itulah. Kalian nggak ngerti jadi guru, ya? Ya Allah, bahkan pada saat pandemi seperti ini guru diwajibkan untuk datang ke sekolah. Guru tetap absen, ya, guru tetap absen di sekolah. Bahkan di sekolah saya ini harus dibagi 2 shift. Jadi selama satu shift itu 1 minggu, ya. Jadi kita dibagi 2 shift. Seperti apa? 2 shift, jadi 1 shift itu 1 minggu, ya. 1 shift itu 1 minggu, tiap 1 shift. Saat shift 1 minggu, shift 2 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itu kita mengajar di sekolah, ya, kita mengajar di sekolah. Tapi kita mengajar lewat handphone. Kita tidak pernah mengajar tatap muka karena memang itu sudah anjuran pemerintah. Kalau mau ditanya, saya pribadi, saya punya itu tatap muka, apalagi saya mengajar simulasi digital, ya. Simulasi digital, ya. Simulasi, namanya saja simulasi, berarti ada percobaan, ya. Ada percobaan digital. Nah, kalau hanya lewat online, kalian bisa nggak jelaskan bagaimana? Kalian bisa pikirkan tidak bagaimana cara mengajar mereka, ya? Apalagi di kampung seperti ini mereka tidak punya komputer, tidak punya laptop. Jadi untuk simulasi digital ini kan pembelajarannya tentang perangkat keras komputer. Nah, kalau misalkan mereka belajar di rumah, apa yang bisa mereka dapatkan? Sedangkan praktek saja mereka itu bingung, apalagi mereka hanya lewat apalagi mereka belajarnya hanya lewat handphone. Membayangkan, hanya lewat materi saja, kan nggak mungkin. Itulah yang sekarang kami rasakan, ya. Itulah sekarang yang kami rasakan, guru-guru yang guru-guru rasakan. Mungkin hanya ada sebagian, tapi saya pribadi merasa pembelajaran online ini sangat tidak efektif, ya. Pembelajaran online sangat tidak efektif. Ya, pembelajaran online sangat tidak efektif. Ini curhatan hati seorang guru. Meskipun saya gurunya itu masih honor, ya, meskipun saya gurunya itu belum PNS, tapi kan sebenarnya di antara PNS dan honor itu kan sama, mereka sama-sama mengajar, sama-sama membuat perangkat. Mungkin yang membedakan itu yaitu status kepegawaiannya saja. Ada yang PNS, ada yang honor, ya, seperti itulah. Mungkin memang belum nasib, mungkin rezeki saya masih sampai di sini. Oke, guys, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di video selanjutnya saya akan perlihatkan bagaimana seorang guru mengajar menggunakan aplikasi Messenger, ya. Seorang guru
hanya mengajar bermodalkan aplikasi Messenger. Nanti akan saya bagikan sama teman-teman seperti apa reaksi siswanya, apakah bagaimana respon siswanya. Bah kita lihat pasti ada ya hanya mengatakan hadir dan setelah itu kabur, sudah tidak ada suara lagi. Ya. Apalagi di kelas saya itu mungkin hanya 1-2 orang yang aktif, yang sering aktif. Ya, mungkin hanya 1-2 orang yang sering aktif di pembelajaran. Maksimalnya 5 lah, 5 siswa. Ya. Dalam satu kelas itu maksimalnya itu 5 siswa. Bahkan ada yang satu kelas itu yang aktifnya itu hanya 1 orang guys, 1 orang aja. Kebayang gak sih? Kita sudah jelasin panjang lebar, kita sudah segenap jiwa raga menyusun materi sebisa mungkin untuk mereka pahami. Kita sudah banyaklah yang kita korbankan pada saat pandemi seperti ini, tapi siswanya guys, oh Tuhan. Mungkin mereka, saya sih nggak apa-apa ya, saya nggak apa-apa kalau mereka mungkin sementara membantu orang tua, saya tidak permasalahkan itu. Ya. Tapi ini kan sudah dibatasi jam mengajarnya itu. Saya saja satu jadwal saya 1 hari itu mengajar hanya 1,5 jam. Ya. Saya tidak apa-apa, saya tidak permasalahkan untuk anak-anak yang mau membantu orang tua pada saat masa pandemi seperti ini ya. Saya tidak permasalahkan itu. Tapi untuk orang tua, tolonglah dipahami. Anaknya juga butuh pengetahuan. Bisa tidak membantu orang tua? Ya bisa. Tapi kapan? Setelah pembelajaran selesai kan? Di sekolah saya itu 1 hari itu mungkin hanya 4 mapel, ya hanya 4 mapel. Terus dipersingkat lagi 1 jam. Jadi hanya 4 jam dalam pembelajaran. Setelah itu terserah kalian mau ngapain, mau membantu orang tua, mau bermain game, mau ngapain aja itu terserah kalian, tapi pembelajarannya diikuti dulu anak-anak. Kan guru-guru itu sudah sangat stres memikirkan situasi seperti apa metode yang cocok untuk anak-anak yang malas belajar di masa pandemi seperti ini. Ya, itu yang sekarang sementara kami guru-guru pecahkan. Ya. Mungkin mereka berpikir, ini kan di masa pandemi, jadi pasti akan dinaikkan, pasti nilainya akan diberikan, kan? Mungkin seperti itu. Jadi bisa saya sendiri yang mengatakan, pada saat masa pandemi seperti ini anak-anak menjadi pandang enteng kepada atau menjadi pandang remeh terhadap pendidikan. Ya. Ada beberapa siswa yang memang mungkin sudah tidak memiliki perasaannya. Ini saya sementara kan bukan piket, jadi saya mengajar di rumah. Kebetulan di rumah saya itu ada wifi ya. Nah, pada saat jam pelajaran, pada saat jadwal saya mengajar, saya sementara mengajar. Nah, anehnya ada salah satu siswa saya, dia datang ke rumah saya untuk beli voucher atau wifi ya. Mereka beli voucher atau wifi. Saya pikir mau mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Dan ternyata teman-teman, hasil apa yang saya dapatkan? Mereka hanya bermain game. Coba, jika kalian bertemu siswa seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Silahkan komen di bawah untuk para seniman Indonesia. Silahkan komen di bawah apa yang harus saya lakukan. Bertemu siswa seperti ini. Kalian penasaran apa yang saya lakukan? Ya saya cuek. Cuma saya tanyakan seperti ini. Gak mau belajar nggak? Ini mau belajar tidak? Mau belajar atau tidak sih? Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sering kan guru-guru dapatkan pada saat masa pandemi seperti ini ya guys. Saya berani menerangkan seperti ini karena ini adalah pengalaman saya, murni pure pengalaman saya sendiri, tidak ada pengalaman yang lain. Bahkan di guru-guru lain mengatakan udah jangan terlalu stres. Bukan guru-guru lain tapi dari saya sendiri yang mengatakan kalau saya stres dengan keadaan siswa seperti ini, saya sendiri yang akan jatuh sakit. Dan siswa itu sendiri hanya senang-senang bermain game online. Kalian setuju tidak sih game online ditiadakan? Kalau saya sangat setuju. Sangat setuju guys. Sangat setuju. Dibandingkan dulu waktu saya menjabat sebagai siswa. Sehari saja nggak masuk itu. Besoknya sudah takut ketemu gurunya guys. Yang akan guru saya lakukan, hukuman apa yang harus saya terima. Jadi sebisa mungkin saya melakukan yang terbaik agar saya tidak bisa mendapat hukuman. Tapi untuk siswa sekarang, seminggu nggak masuk, pas ketemu guru, ibu. Ada banyak ya. Seminggu nggak masuk. Terus tiba-tiba ketemu di jalan dengan bangganya dan tanpa bersalahnya dia menegur, halo ibu. Bayangkan apa yang akan kalian lakukan dengan siswa seperti itu. Kalau saya sih ditanya baik-baik, halo, kenapa tidak masuk selama seminggu nak? Jawabannya apa? Dia hanya senyum-senyum, nyengir-nyengir, tidak tahu kenapa. Oke, saya sudah terlalu banyak curhat ya guys. Tapi itu pure, itu murni isi hati saya. Saya lebih suka mengajar tatap muka, ya. Ayolah, hanya tatap muka aja doang kok. Di masa pandemi seperti ini sudah terlihat motivasinya motivasinya anak-anak belajar itu sudah sangat kurang ya. Apalagi yang siswa-siswa SMK yang seperti sekarang ini yang kita dapati. Oke, mungkin sampai di situ dulu curhatan saya, ya. Jadi sampai di sini dulu video saya.
Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga bermanfaat, mungkin tidak juga bermanfaat ya karena saya terlalu banyak basa-basinya. Maklumlah, youtuber pemula. Oke, jadi sampai di situ dulu. Bye bye, see you next time.